Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sejahtera semuanya. Saya Dila Cantika Sari dari kelompok 2 selaku MC dan juga pemateri pertama, dan dua rekan saya yaitu Sylvia Nur Salsabila sebagai pemateri kedua dan juga Kak Sarah Aprisa Nadila sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengorganisasian kesehatan dalam mata kuliah Dasar Manajemen Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Nung Nur Aisyah. Pokok-pokok pembahasan ataupun silabus materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah: yang pertama, pengorganisasian kesehatan; kedua, fungsi organisasi kesehatan; tiga, manfaat organisasi kesehatan; empat, langkah-langkah organisasi kesehatan; dan juga lima, organisasi sebagai sistem sosial. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi kali ini. Pada pemateri pertama yaitu tentang pengorganisasian dan juga fungsi organisasi. Menurut Robbins tahun 1990 menyebutkan bahwa organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasi secara sadar, yang bekerja atas dasar aturan formal, relatif, dan terus-menerus mencapai tujuan bersama. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, atau wewenang untuk menciptakan organisasi dengan tujuan yang sama. Pengorganisasian juga merupakan alat untuk melakukan semua kegiatan yang beraspek personil, finansial, material, dan tata cara dalam rangka mencapai tujuan bersama ataupun tujuan yang sama. Yang selanjutnya ada fungsi pengorganisasian kesehatan. Apa saja sih fungsi-fungsi pengorganisasian kesehatan? Yang pertama, pembagian kerja atau tugas untuk perorangan ataupun kelompok. Dua, hubungan organisatoris antar orang di dalam organisasi tersebut melalui kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, pendelegasian wewenang. Dan yang terakhir, pemanfaatan staf dan fasilitas fisik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu tentang manfaat pengorganisasian dan juga langkah-langkah pengorganisasian. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pengorganisasian dalam pelayanan kesehatan. Berikut ada beberapa manfaat dalam pengorganisasian kesehatan. Yang pertama ada organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan akan lebih efektif dengan adanya organisasi yang baik. Yang kedua, organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat. Contoh dari manfaat ini ialah jika organisasi bergerak di bidang kesehatan dapat membentuk masyarakat menjadi dan memiliki pola hidup sehat. Organisasi kepramukaan akan menciptakan generasi muda yang tangguh dan kesatria. Yang ketiga yaitu organisasi menawarkan karir. Karir berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. Jika kita menginginkan karir untuk kemajuan hidup, berorganisasi dapat menjadi solusi. Yang terakhir yaitu organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Organisasi selalu berkembang seiring dengan munculnya fenomena-fenomena organisasi tertentu. Peran penelitian dan pengembangan sangat dibutuhkan sebagai dokumentasi yang nanti akan mengukir sejarah ilmu pengetahuan. Sedangkan pengorganisasian juga bermanfaat untuk hal-hal berikut. Yang pertama yaitu memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan. Yang kedua, mengakibatkan adanya spesialisasi dalam melaksanakan tugas. Anggota organisasi mengetahui tugas-tugas yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya, langkah-langkah pengorganisasian dalam pelayanan kesehatan. Ada 8 langkah penting dalam menyusun fungsi pengorganisasian. Tujuan organisasi harus dijangkau oleh staf. Tujuan organisasi sudah disusun pada saat fungsi perencanaan. Yang pertama yaitu perumusan tujuan. Ialah memahami tujuan yang ingin dicapai dan didirikannya oleh organisasi tersebut. Menguraikan tujuan yang ingin dicapai sehingga jelas tolak ukurnya. Karena sebagai dasar penyusunan organisasi, tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap mengenai bidang, ruang lingkup, sasaran, keahlian atau keterampilan,
peralatan yang diperlukan, jangka waktu pencapaian. Selanjutnya, penetapan tugas pokok. Pembagian tugas pokok ke dalam elemen kegiatan harus mencerminkan apa yang harus dikerjakan oleh staf untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas pokok adalah sasaran yang diberikan kepada organisasi untuk dicapai. Semakin bertambah besar organisasi, maka akan semakin bertambah pula tugas pokok yang akan dihabiskan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan tugas pokok yang pertama yaitu tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan, dalam arti bahwa harus mendekatkan pada tujuan. Yang kedua yaitu tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tugas pokok ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan semua kegiatan dalam organisasi. Selanjutnya yaitu pengelompokan kegiatan. Kegiatan apa saja yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, kemudian disusun secara lengkap dan terperinci, identik dan kurang penting. Dalam melakukan pengelompokan kegiatan ini ada beberapa prinsip pokok yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu jenis kegiatan. Jenis kegiatan yang dikelompokkan harus sama, dalam arti tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu jumlah kegiatan. Jumlah kegiatan yang dikelompokkan tidak terlalu banyak karena akan memberatkan pelaksanaannya, tetapi juga tidak terlalu sedikit karena tidak efisien serta karena ada kemungkinan tergabungnya kegiatan yang sebenarnya berbeda sehingga dapat menyulitkan organisasi. Selanjutnya yaitu menggolongkan kegiatan pokok ke dalam satuan kegiatan yang praktis. Pembagian tugas pokok ke dalam elemen kegiatan harus mencerminkan apa yang harus dikerjakan oleh staf. Yang kelima yaitu menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh staf dan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian pengaturan ruangan dan dukungan alat-alat kerja adalah salah satu contohnya. Selanjutnya yaitu penugasan personel yang cepat, yaitu memilih dan menempatkan staf yang dipandang mampu melaksanakan tugas. Bagian ini perlu dijangkau oleh manajer personalia pada saat mengangkat atau memilih staf yang akan melaksanakan tugas tertentu dalam organisasi. Nah, selanjutnya yaitu membentuk struktur organisasi. Apabila satuan organisasi telah berhasil dirumuskan, lanjutkan dengan menyusun sebagai satuan organisasi tersebut dalam bentuk bagan. Pada waktu membentuk struktur organisasi, perlu memperhatikan hierarkinya, pembagian tugas dan wewenang masing-masing, serta kemampuan pengawasan yang dimiliki atau span of control. Sesuai dengan fitrahnya, kemampuan pengawasan seseorang selalu bersifat terbatas. Yang terakhir yaitu mendelegasikan wewenang. Tugas-tugas staf dan mekanisme pelimpahan wewenang dapat diketahui melalui struktur organisasi yang ada. Untuk organisasi seperti puskesmas yang mempunyai jumlah tenaga yang terbatas tetapi ruang lingkup kerja dan kegiatan yang cukup luas. Prinsip kerjasama yang sifatnya integritas perlu diterapkan. Contohnya yaitu kegiatan imunisasi staf puskesmas yang diberikan kewenangan untuk mengoordinasi kegiatan imunisasi hanya satu. Tetapi sasaran kelompok penduduk dan wilayah kerjanya cukup luas untuk melaksanakan kegiatan ini, staf lain diberikan tugas dan wewenang untuk membantu melaksanakannya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Sarah. Sistem sosial adalah sejumlah kegiatan atau sejumlah orang dengan hubungan timbal balik yang kurang lebih bersifat konsisten. Sistem sosial diciptakan manusia untuk mempengaruhi perilaku manusia. Dalam sistem sosial, hubungan timbal balik terjadi antara masyarakat, organisasi, dan kelompok sosial. Dengan demikian, sistem sosial merupakan orang-orang dalam masyarakat dianggap sebagai sistem yang disusun oleh karakteristik dari suatu pola hubungan, di mana sistem tersebut bekerja untuk mewujudkan keinginannya. Beberapa hal yang menggambarkan organisasi sebagai sistem sosial antara lain dengan adanya organisasi sosial. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Berlanjut kepada acara klimaks yaitu penutupan. Tetapi sebelum penutupan ada beberapa pepatah, yaitu rencana yang baik adalah bentuk keputusan yang baik. Itu sebabnya perencanaan yang baik membantu untuk membuat impian yang sulit dipahami menjadi kenyataan. Saya Dila Cantika Sari selaku MC dan juga dua rekan saya yaitu Silvi Nur Salsabila dan Sarah Aprisana Dila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.